Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min fadlika rahmatika ya Ya arhamar rahimin. Langsung kita baca yang A'udhu. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. Dan mengapa kalian sekiranya kalian tidak memakan dari apa disebut nama Allah atasnya, dan sungguh Dia telah menjelaskan bagi kalian apa yang telah Dia haramkan atas kalian, kecuali apa yang kalian terpaksa kepadanya, dan sesungguhnya kebanyakan manusia sungguh mereka menyesatkan dengan keinginan mereka dengan tanpa ilmu. Sesungguhnya Tuhan kau, Dia lebih mengetahui dengan orang-orang yang melampaui batas lagi. Dan mengapa kalian? Apa kalian sekali tidak memakan
disebut nama Allah atasnya. Sungguh Dia telah menjelaskan bagi kalian apa yang telah Dia haramkan atas kalian, kecuali apa yang kalian terpaksa kepadanya dan kebanyakan manusia. Sungguh mereka menyesatkan dengan keinginan mereka tanpa ilmu. Sesungguhnya Tuhan engkau Dia lebih mengetahui dengan orang-orang yang melampaui batas. Dan tinggalkanlah oleh kalian yang nampak dari dosa itu dan yang tersembunyi darinya. Sesungguh orang-orang mereka mengusahakan dosa itu, mereka akan dibalas sebab apa yang mereka kerjakan. Lagi dan tinggalkanlah oleh kalian yang nampak dari dosa itu, yang tersembunyi darinya. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengusahakan dosa itu, mereka akan dibalas apa yang mereka kerjakan. Dan janganlah kalian memakan dari apa yang tidak disebut nama Allah atasnya. Sesungguhnya Dia sungguh kefasikan atau perbuatan fasik, dan sesungguh setan-setan itu sungguh mereka membisikkan kepada kawan-kawan mereka agar mereka membantah kalian. Dan jika kalian mentaati mereka, sesungguhnya kalian orang-orang yang dan janganlah kalian memakan dari apa yang tidak disebut nama Allah atasnya. Dan sesungguhnya Dia sungguh perbuatan fasik. Dan sesungguhnya setan-setan itu sungguh mereka membisikkan kepada kawan-kawan mereka agar mereka mendebat kalian. Dan jika kalian mentaati mereka, sesungguhnya kalian sungguh orang-orang yang musyrik. Dan apakah orang yang dia adalah mati, kami menghidupkannya, kami jadikan baginya cahaya, dia berjalan dengannya pada para manusia, seperti orang yang perumpamaannya di dalam kegelapan, tidaklah dia orang yang keluar darinya. Begitulah dihiasi bagi orang yang kafir itu adalah mereka kerjakan lagi. Dan apakah orang yang dia adalah mati, kami menghidupnya, jadi baginya cahaya,
dia berjalan dengannya pada para manusia seperti orang yang perumpamaannya di dalam kegelapan yang tidaklah dia orang yang keluar dari, begitulah dihiasi bagi kafir itu apa yang mereka kerjakan, dan begitulah kami jadikan pada setiap negeri para pembesar orang-orang berbuat dosa padanya, agar mereka membuat tipu daya padanya. Tidaklah mereka membuat tipu daya kecuali pada diri-diri mereka. Dan tidaklah mereka lagi, dan begitulah. Dan begitulah kami menjadikan pada setiap negeri para pembesar orang-orang berbuat dosa padanya, agar mereka membuat tipu daya padanya. Tidaklah mereka membuat tipu daya kecuali pada diri mereka sendiri, dan tidaklah mereka menyadari. Dan jika telah datang pada mereka suatu ayat, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga kami diberi seperti apa yang telah diberikan pada para rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana dia menjadi risalahnya akan menimpa orang-orang yang mereka berbuat dosa, kehinaan di sisi Allah, siksa yang keras sebab apa yang mereka ada. Mereka tipu daya. Lagi, dan jika telah datang pada mereka suatu ayat, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga kami diberi seperti apa telah diberi para rasul. Allah lebih mengetahui di mana dia menjadi akan menimpa orang-orang yang mereka berbuat dosa, kehinaan di sisi Allah, dan siksa yang keras sebab apa yang mereka adalah mereka membuat tipu daya. Sudah selesai, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semua, gampang-gampang. Kita ulang dari awal. Dan mengapa kalian? Dan mengapa kalian sekiranya kalian tidak memakan di apa yang disebut dan sungguh dia telah menjadi apa yang telah dia haramkan atas kalian, kecuali apa yang kalian terpaksa padanya, dan sesungguhnya kebanyakan manusia
Sungguh mereka menyesatkan dengan keinginan-keinginan mereka dengan tanpa ilmu. Sesungguhnya Tuhan engkau, Dia lebih mengetahui dengan orang-orang yang melampaui batas. Dan Dia Tinggalkanlah. dan tinggalkanlah oleh kalian yang tampak dari dosa itu dan yang Sembunyi darinya. Sesungguhnya orang-orang yang mereka Usahakan dosa itu. mereka adalah sebab apa yang mereka adalah mereka Janganlah kalian memakan dari apa yang tidak disebut nama Allah atasnya, dan sesungguhnya Dia sungguh perbuatan fasik, dan sesungguhnya setan-setan itu sungguh mereka membisikkan pada kawan-kawan mereka agar mereka membantah kalian. Dan jika Kalian mentaati mereka. Sesungguhnya kalian sungguh orang-orang yang musyrik. Dan apakah orang yang dia adalah mati? Maka kami menghidupkannya dan kami menjadikan baginya cahaya. Dia berjalan dengannya pada para manusia seperti orang yang perumpama ya dalam kegelapan tidaklah orang yang keluar darinya. Begitulah dihiasi bagi orang-orang kafir itu apa yang mereka adalah mereka kerjakan. Dan begitulah jadi pada setiap negeri para pembesar yang berbuat dosa pada agar mereka membuat tipu daya padanya, dan tidaklah mereka membuat tipu daya kecuali pada diri mereka, dan tidaklah mereka menyadari. Dan jika telah datang pada mereka suatu ayat, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga kami diberi seperti apa yang telah diberi pada para Rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menjadikan risalahnya. Dia akan menimpa orang-orang yang mereka berbuat dosa, kehinaan di sisi Allah, dan siksa yang keras, sebab apa yang mereka adalah mereka tipu daya. Mereka membuat tipu daya. Sudah selesai, kita cari kata-kata yang jamak. Ahwa, kalau satu, mu'tadin, orang-orang. Kalau satu, perempuan, mu'tadiyah. Tadi aku jamak-jamak ya. Musyriku aulia. Teman-teman. Kalau satu wali. Musyrikun. Kalau satu perempuan.
musyrikah. Az-zulumat, kalau satu, zulmatan atau zalam. Kafirin, orang-orang kafir perempuan, Kafir. sudah. Itu yang jamak-jamak. Sahih Salim bab komis mazid. Tafa'ala ya tafa'al. Kita baca dari awal. Fa'ala. Ala yufa'ilu taf'ilan. Taf'ilatan. Taf'alan tif'alan. Mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun. Fa'illa tufa'il mufa'alun mufa'alun. Mak tadi Bab satu. bab satu. Bab satu fa'ala. Mat apa contohnya? Ini bina Sahih Salim ya. Allama. Allama yu'allimu ta'liman. Ta'laman ti'laman. Mu'allaman fahuwa mu'allimun wa dzaka mu'allam. Alim la tu'allim mu'allamun mu'allam. Bab ini bab 5. Bab 2. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. Wa fi'an wa huwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun. Fa'illatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Apa contohnya? Qatala. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan. Qitalan. Fahuwa muqatilun wa dzaka muqatal. Qatillatu qatil muqatalun muqatalun. Terus apa? Kenapa? Ya. Bab 3. Af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan huwa muf'ilun wa zaka muf'alun. Af'ilatu ilmu anzalah. La yunzilu Wa munzalan fahuwa munzilun wa zaka munzalun anzilatun zil munzalun. Bab 4. Tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ulan wa mutafa'alan. Fahuwa mutafa'ilun. Wajaka mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al mutafa'alun. Tafa'alun tarohama. Tarohama. Tarohamu. Tarohuman. Tarohaman. tahar mutarohimun wa dzaka mutarohamun. Taroham. La Tataroham. Mutarohamun. tarohamu. Bab 5. Tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ulan wa mutafa'al.
halan fahuwa mutafa'ilun wadaka mutafa'al tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa takabbaro takabbar baru takabburan wa mutakabbarun fahuwa mutakabbirun wadaka mutakabbarun takabbar la tatakabbar mutakabbar mutakabbarun ta'allama ta'allama ya ta'allam luman wa muta fahuwa muta'allimun wadaka muta'allamun ta'allam la tata'allam muta'allamun muta'allamun taqarraba taqarraba ya taqarrabu taqarruban wa mutaqarrab fahuwa mutaqarribun wadaka mutaqarrabun taqarrab la tataqarrab mutaqarrabun mutaqarrabun tadabbaro dabbaro ya tadabbaru tadabburan wa mutadabbarun fahuwa mutadabbirun wadaka mutadabbarun tadabbar la abadar mutabab harun mutad tamassaka ya tamassaku tamassukan wa mutamassakan fahuwa mutamassikun wadaka mutamassakun tamassak la tatamassak mutamassak kun mutamas tabarroka ya tabarroku wa mutabarrokan fahuwa wadaka mutabarrokun tabarrok la tatabarrok mutabarrokun mutabarrokun sudah di bab 5. Kita teliti bab 1 sampai bab 5. Ada harroma, artinya dia fi'il apa? Mudoreknya haramkanlah. Jangan orang mengharamkan muharram yang diharamkan, pengharaman, harrama yuhatimu tahrim tahrim. Fashola, dia telah dia menjelaskan. Makna aslinya memisah-misah. Memisah-misah jadi merinci. Merinci jadi menjelaskan. Telah merinci. Sedang merinci. Perincilah. Jangan. Orang merinci. Diperinci. Perincian. Tafsilan. Secara tafsili, secara terperinci. Ya kok tarif, ini belum ya, ini bab 6. Ini yujadilu mereka fi'il apa? Madinya jadala yuja, bantahlah. Jangan orang membantah yang dibantah, bantahan. Itu kalau bab 1 tadi.
Ikan panjang. Mujadalah. Mujadalah. Dalah wajidal atau jidal. Musyrikun orang-orang. Isim apa? Mafa'il. Fa'il madinya. Tidak ada alif. Ini mazid. Telah Asroka. menyekutukan Roka. asroka. Sedang. Yusriku. Bukanlah. Apa? Asyrik. Asyrik. Jangan. Musyrik. Orang menyekutukan Musyrik. yang di Musyrik. penyekutuan. Apa? Masdarnya apa? Isrok. Isrokan. Mujrimi. Asalnya mujrimin. Isim apa? Madinya. Ajroma. Sebenarnya Yujrimu. berbuat dosalah. Apa? Ajrim. Ajrim. Jangan. La tujrim. Tujrim. Orang berbuat dosa. Mujrimun. Yang di berbuat Mujromun. dosa. Ijrom. Ini loh ajromu. Sudah tadi. Nah, itu saja. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semua. Kita pahami. Mengapa kalian tidak memakan dari apa yang disebut nama Allah? Jadi nanti orang Arab Mekah itu membuat aturan, gitu ya. Jadi ada binatang-binatang tertentu, kalau nyembelih menyebut nama Allah. Kalau binatang ini tidak boleh, gitu ya. Tidak boleh nyebut nama Allah, harus nama yang lain. Jadi gitu. Nah, terus kalau tidak tepat, ini tidak boleh nama Allah, lah kok disebut nama Allah, maka tidak boleh dimakan. Ya. Katanya gitu, maka ditegur, kenapa kalian tidak memakan dari apa yang disebut nama Allah? Kenapa kalau disebut nama Allah malah kalian tidak mau makan? Padahal dia telah jelaskan bahkan apa yang dia haramkan. Jadi apa itu? Innama harrama'il algul maitatu wa damu wa lahmul injiri ya. Wa ma uhilla liwa'i. Kan ya Allah jelaskan itu loh yang haram. Kenapa justru disebut nama Allah kalian tidak memakan? Kecuali apa yang kalian terpaksa. Artinya perkara-perkara yang Allah sebutkan haram itu ya memang haram. Tapi kalau kalian mudorot tidak apa-apa ya. Dan mereka membuat aturan itu berdasarkan apa? Kebanyakan manusia itu menyesatkan dengan keinginan mereka tanpa ilmu. Membuat aturan-aturan sendiri, tidak ada hujah ilmunya. Maka sesungguhnya Tuhan engkau dia lebih tahu tentang orang-orang yang melampaui batas. Itu Allah tentukan siapa yang melampaui batas. Ya orang-orang seperti itu. Membuat aturan-aturan tapi tidak ada dasar ilmunya. Gitu. Lah terus membaca bismillah ketika menyembelih itu hukumnya apa? Gitu ya. Itu ada 3 pendapat. Pendapat pertama wajib. Ya, siapapun yang nyembelih kalau nyembelih harus baca bismillah. Kalau tidak baca bismillah maka tidak boleh dimakan. Gitu ya. Di antara dalilnya ini, idza arsalta kalbakal muallam, ini tentang orang berburu. Kalau kamu melepas anjingmu yang terlatih, wa zakar tasmallah alaih, kamu sudah menyebut nama Allah, fakul, gitu ya. Fakul ma amsaka. Makanlah apa yang dia tangkap. Berarti ada kata-kata wa zakar tasmallah. Berarti kalau kamu tidak nyebut ya jangan dimakan. Ada lagi fakulu mimma amsakna alaikum, makanlah dari apa yang mereka tangkap, maksudnya binatang buruan itu tangkap, wazkurusmallah, sebutlah nama Allah. Ini dijadikan hujah, ada perintah suruh nyebut, berarti kalau tidak nyebut tidak boleh dimakan. Ada lagi riwayat yang lain,
unhirat dam, selama darah dialirkan, wa dzukira rasmullah, dan disebut nama Allah, fakulu makanlah. Berarti kalau tidak disebut jangan makan. Itu ada lagi ketika jin datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, tulang apa yang boleh kami makan? Gitu ya, kan jin itu makan tulang. Kata Nabi, lakum kullu azmin dzukira rasmullah. Kalian boleh makan setiap tulang yang disebut nama Allah. Itu ada lagi, man dzabaha qabla ayyusalliya falyadbah makana ukhra. Siapa menyembelih binatang kurban sebelum sholat Idul Adha, maka harus menyembelih yang lain. Artinya sembelihannya tadi tidak sah. Wa man lam yakun dzabaha, siapa yang belum menyembelih hatta sholena, sehingga sholat, faliyadbah, hendaklah dia menyembelih tapi bismillah. Jadi itu hujah-hujah, dalil-dalil yang menguatkan kalau baca bismillah itu hukumnya wajib. Pendapat pertama. Pendapat kedua, baca bismillah itu hukumnya tidak wajib. Ya, sunnah saja. Pokoknya yang nyembelih orang Islam, walaupun tidak nyebut nama Allah, tidak apa-apa. Ya, ada hadis ini dalilnya dari Sayyidah Aisyah. Manusia mengatakan, ya Rasulullah, inna kauman ya'tunana bilaham. Kaum itu datang kepada kita membawa daging. La nadri, kita tidak tahu, Adzuki Rasulullah Ali amlah, apakah nyembelihnya itu disebut nama Allah apa enggak? Kata Nabi, samu alaihi antum wakulu, sebutlah nama Allah, baca bismillah, kalian terus makanlah. Andaikan baca bismillah itu wajib, niscaya oleh Nabi dilarang memakan. Ya, ternyata enggak apa-apa, ya sudah enggak apa-apa. Kalau makan saja kalian baca bismillah. Paham ya? Ini dalil kalau baca bismillah itu tidak wajib, asalkan yang menyembelih orang Islam. Ya. Nah itu kok ada ayat wala ta'kulu mimma lam yudkarismullah gitu ya. Jangan makan dari apa yang tidak disebut nama Allah. Berarti kan kalau tidak disebut nama Allah tidak boleh dimakan gitu ya. Kata atau mengatakan maksudnya ayat ini adalah Allah melarang sembelihan yang dulu disembelih oleh orang Quraisy untuk berhala gitu ya. Karena mereka tuh enggak nyebut nama Allah tapi nyebut yang lain. Dan yang nyembelih itu orang musyrik gitu ya. Dan melarang sembelihan orang Majusi. Nah, pendapat seperti ini yang menyebut nama Allah itu enggak wajib tapi sunnah, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Ini pendapat kuat gitu ya. Malah kalau ulama mutakhirin hawala menghiwal ya, artinya mentakwili ya dengan firman Allah wa innahu lafisq ya, wa innahu lafisq, sedangkan dia adalah fasik. Wawunya wawu haliyah, artinya jangan disebut nama Allah, jangan makan binatang sembelihan yang tidak disebut Allah, sedangkan sesungguhnya dia fasik. Wawunya wawu haliyah, berarti fasik itu artinya tidak menyebut nama Allah tapi menyebut Tuhan yang lain. Itu maksudnya. Nah, terus ini lagi dasar kalau asalkan yang nyembelih orang Islam walaupun tidak bawa bismillah tidak apa-apa ya. Zabihatul muslim halal. Ini lebih tegas lagi. Sembelihan orang muslim itu halal. Zuki Rasulullah aulam yudkar, disebut nama Allah atau tidak. Gitu, halal. Innahu in zakaro lam yadkur ilasmal, karena orang muslim itu kalau dia menyebut tidak ada yang disebut kecuali Allah. Ada lagi Ibnu Abbas, idza dzabahal muslim, kalau muslim menyembelih walam yadkur ismallah, tidak nyebut nama Allah, fal yakul, silakan dimakan. Fa innal muslim fi ismullah ismun min asma'illah, orang muslim itu dalam dirinya ada nama-nama Allah. Walaupun tidak disebut, tapi nama itu sudah ada di dalam hatinya. Nah, sama tadi. Jadi pendapat apa? Pertama, baca bismillah wajib. Kedua, sunnah tidak apa-apa. Tapi yang nyembelih harus orang Islam. Terus pendapat ketiga, ini apa?
Intaro ini mazhab ketiga. Intaro kal basmalah ala dzalika nisyanan lam yaduro. Kalau baca bismillahnya lupa enggak apa-apa. Wa intaro ka amdan lam tahillah. Tapi kalau enggak bacanya itu sengaja tidak halal. Ini pendapat masyhur mazhab Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, termasuk pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ini 3 pendapat. Satu mengatakan wajib, satu mengatakan tidak apa-apa, cuma sunnah saja. Satu mengatakan kalau sengaja tidak boleh, kalau lupa tidak apa-apa. Terus kenapa justru sudah ya? Dan sesungguhnya kebanyakan mereka itu menyesatkan. Menyesatkan apa? Membuat hukum-hukum sendiri yang tidak ada dasarnya karena mengikuti keinginan tanpa ilmu. Tuhan engkau lebih tahu tentang orang yang melampaui batas. Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan dosa yang tersembunyi. Sesungguhnya orang yang mengusahakan dosa akan dibalas apa yang mereka kerjakan. Jadi dosa itu ada dosa zahir, ada dosa batin. Itu semua harus ditinggalkan. Ya, karena walaupun orang tidak melihat, Allah melihat itu. Makanya ada dosa perbuatan, ada dosa hati. Makanya ada orang yang secara zahir itu ahli pada pakai kerudung, ahli jamaah, apalagi baca Quran, banyak zikir, banyak sedekah, tapi hatinya itu penuh maksiat, itu banyak. Jadi kenapa benci sama orang, ya, merendahkan orang, suudzon sama orang, gitu ya. Tapi zahirnya ahli ibadah, gitu. Maka semua dosa harus kita tinggalkan karena semua itu akan dibalas, baik zahir atau batin. Ada juga dulu orang-orang musyrik mengatakan begini, kita berbuat dosa itu kalau tanpa orang nggak boleh, kalau nggak ada yang tahu ya nggak apa-apa, gitu ya. Maka tinggalkan yang nampak dari dosa maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kalian makan dari apa yang tidak disebut nama Allah atasnya. Ini ya, ini ayat ini tadi ini dijadikan hujah bagi orang yang apa tadi menyebut itu hukumnya wajib tadi, gitu ya. Itu. Nah, bagi yang mengatakan tidak wajib mentakwili ayat ini tidak disebut nama Allah itu artinya menyebut Tuhan yang lain gitu. Jadi sama-sama pakai ayat ini tapi istimbat hukum yang diambil beda. Gitu ya. Ayatnya sama, bunyinya sama, satu memahami begini, satu memahami. Nah, makanya orang itu nggak bisa langsung kembali ke Al-Quran, nggak bisa. Al-Quran model takwil yang bagaimana? Wong satu ayat bisa begini, bisa begini. Makanya kadang orang itu kalau ceramah itu ya sudah usah kola-kola, harus kola Allah, kola Rasulullah gitu ya. Wah itu sepertinya ideal, tapi ya tidak mungkin misalnya sama-sama menggunakan ayat ini, dalil apa namanya dalil dijadikan dalil kalau tidak disebut nama Allah tidak boleh dimakan. Tapi kalau dipahami yang satunya, yang disebut tidak disebut, yang dimaksud tidak disebut nama Allah itu artinya apa? Menyebut Tuhan yang lain. Makanya kelanjutan wa innau lafisq itu perbuatan fasik. Artinya apa? Perbuatan fasik itu perilaku orang musyrik apa? Menyembelih tapi menyebut nama yang lain gitu. Sesungguhnya setan-setan itu membisikkan kepada teman-teman mereka agar mereka membantah kalian. Kalau kalian taat mereka, kalian jadi musyrik. Kemarin apa bisikan setan? Apa? Bilang sama Muhammad itu merasa lebih mulia dari Tuhannya. Masa binatang yang dia sembelih sendiri mau makan, yang disembelih oleh Allah tidak mau makan karena bangkai itu haram ya. Kalau sembelih haram. Mereka punya ide membantah seperti itu adalah dari setan ya. Jangan diikuti ya kata-kata yang sepertinya logis masuk akal padahal untuk menipu. Nah, terus kemarin kalau ada orang ngomong begitu bantahnya gimana? Apa yang disembelih Allah tidak mau makan? Mati sendiri itu artinya disembelih Allah ya. Yang dia sembelih tambah mau makan. Memang lebih mulia siapa dia dengan Allah? Maka bantahnya gimana? Itu hak syariat dibantah dengan hakikat. Ya, harus dikembalikan kepada hakikat. Kalau kamu katakan binatang yang mati itu disembelih oleh Allah, yang saya sembelih pun itu hakikatnya yang bunuh adalah Allah, sama hakikatnya. Cuma yang ini dengan kesengajaan, yang itu tidak. Terus orang-orang seperti itu
kalau tobat ya dulu perilaku begitu-begitu aneh-aneh syariat macam-macam begini terus tobat gitu ya. Jangan samakan orang itu yang tetap dalam perilaku seperti itu dengan orang yang belum tobat. Jangan disamakan. Maka apakah orang yang mati itu hanya hidup dalam kekafiran? Ya. Lalu kami hidupkan dia, artinya dikasih cahaya iman, dikasih hidayah. Kami jadikan baginya nur, cahaya, artinya cahaya iman, cahaya syariat. Dia beramal sesuai dengan syariat yang Allah ajarkan. Dia berjalan dengannya, dengan nur itu di tengah-tengah manusia. Apakah orang seperti itu sama perumpamannya dengan orang yang tetap dalam kegelapan yang tidak pernah keluar darinya? Gitu ya. Itu jangan disamakan. Ya dulu begitu terus tobat. Terus dulu begitu, sekarang tetap begitu, jangan disamakan. Gitu ya. Begitulah dihiasi bagi orang kafir itu apa yang mereka kerjakan. Nah, kenapa kok ada yang tidak keluar dari kegelapan itu? Karena mereka dihiasi oleh setan. Sehingga melihat, memandang keburukan sebagai kebaikan, makanya mereka tidak pernah keluar dari kegelapannya itu. Begitulah kami. Nah, kenapa juga? Alasan pertama karena dihiasi. Alasan kedua, kenapa ada yang dibiarkan? Seperti siapa? Khalid bin Walid dulu kafir jadi Islam. Umar bin Khattab dulu kafir jadi Islam. Siapa lagi? Abu Sufyan dulu kafir jadi Ikrimah. Ya, jangan samakan dengan Abu Jahal yang tetap dalam kekafiran. Jangan samakan dengan Abu Lahab. Jangan samakan, tidak sama. Maka kalau ada orang dulu buruk sekarang baik, tidak boleh mungkit-mungkit. Ya, keburukannya dulu halang, kamu sekarang saja begitu ya. Kamu dulu itu ya, itu tidak boleh. Quran mengatakan beda dulu, beda sekarang sama. Begitulah kami jadikan. Nah, kenapa kok ada yang tidak tobat tetap dalam kekafiran? Karena setiap negeri, kata Allah, kami jadikan para pembesar orang yang berbuat dosa padanya. Supaya mereka membuat tipu daya padanya. Tetapi tipu daya yang mereka buat itu kembali pada diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. Jadi itu ya. Jadi ketika di satu kampung, satu wilayah diajarkan kebenaran, di situ ada tokoh-tokoh yang memang sengaja Allah biarkan dia dalam kegelapan supaya menjadi musuhnya, Pak. Musuhnya penyampai kebenaran. Itu. Supaya menambah pahalanya, supaya kelihatan perjuangannya. Akhirnya ada yang tetap dibiarkan tetap dalam kekufuran. Jika datang pada mereka suatu ayat itu maksudnya apa? Suatu ayat dari Allah, ayat Al-Quran, wahyu, mereka bilang apa? Kami tidak iman sehingga kami diberi seperti apa yang diberikan kepada para rasul. Allahnya apa? Sejelas apapun ayat kamu tunjukkan, mukjizat kamu tampakkan, tetap kami tidak iman. Sebelum kita juga diberi seperti apa ya? Jadi sebenarnya mereka itu ada irinya ya. Iri. Kenapa kok dia? Bukan kita. Gitu ya. Itu. Jadi ada irinya. Bukan kita yang dikasih wahyu. Kenapa kok dia? Jadi Muhammad sejelas apapun kami tidak iman. Kecuali kalau kita diberi seperti apa yang diberikan pada Rasulullah. Maka kenapa kok mereka begitu ngomong begitu? Allah lebih tahu di mana dia menjadikan risalahnya. Tidak mungkin Allah salah tempat. Tidak mungkin orang seperti kamu lalu dipilih jadi rasulnya dari wahyu, tidak mungkin. Maka tentang orang-orang yang mengingkari kebenaran seperti itu akan menimpa orang yang berbuat dosa seperti itu kehinaan di sisi Allah, siksa yang keras sebab mereka telah membuat itu atau sebab tipu daya yang mereka lakukan. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.